Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like and subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan persamaan akuntansi yang sebelumnya memang sudah saya review. Jadi intinya adalah ketika kita belajar accounting, teman-teman, intinya di materi yang nanti akan saya jelaskan ini diawali dari persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi itu isinya adalah aset itu sama dengan liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban dan ekuitas itu adalah modal. Jadi aset itu harta yang dimiliki oleh perusahaan. Isi harta itu atau isi aset itu sama dengan kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus ditunaikan oleh perusahaan, ditambah dengan ekuitas atau bahasa lainnya adalah modal. Nah, ini yang teman-teman harus pahami karena ini akan menjadi prinsip dasar kita dalam nantinya akan membuat laporan keuangan. Dasarnya dari sini. Oke, persamaan memberikan kerangka kerja mendasar atau underlying framework untuk mencatat dan mengikhtisarkan peristiwa-peristiwa ekonomi. Persamaan akuntansi dapat diterapkan untuk seluruh entitas ekonomi tanpa memperhatikan ukuran, sifat usaha, dan bentuk organisasi bisnis. Jadi dengan adanya persamaan akuntansi ini bisa digunakan oleh semua lembaga. Apapun bentuk lembaganya, penggunaan untuk akuntansinya, dasar-dasar akuntansinya itu sama, yaitu di mana aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau plus modal. Nah, ini masih dari keterangan dari persamaan akuntansi, di mana aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kalau tadi saya ngomongnya adalah aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan, sederhananya seperti itu. Nah, aset di sini adalah kapasitas untuk menyediakan layanan ataupun manfaat di masa depan. Atau aset juga itu bisa berupa kas, peralatan, persediaan, tanah, mobil, atau kendaraan, dan lain sebagainya. Perlengkapan, nah itu bagian sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu yang dikatakan dengan aset. Nah, teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan boleh memulai untuk mendefinisikan mana yang menjadi aset perusahaan, mana yang menjadi aset yang kita miliki itu bisa diidentifikasi. Oh, ini aset kita. Sudah mulai dicatat berapa harga perolehannya atau harga waktu kita membelinya kapan. Karena nanti yang namanya aset itu pasti ada penyusutannya kecuali tanah gitu ya. Kenapa tanah tidak ada penyusutannya? Karena tanah itu tidak mungkin nilainya akan berkurang. Justru nilainya akan bertambah di kemudian hari karena kan tanahnya nggak akan bertambah-tambah, tanahnya segitu-gitu aja, tapi pemanfaatannya semakin ke sana semakin mahal. Jadi salah satu aset yang tidak bisa disusutkan adalah tanah. Yang kedua adalah mengenai liabilities. Apa sih liabilities? Liabilities itu adalah kewajiban. Bahasa ini kan bahasa Inggrisnya liabilitas atau bahasa Indonesianya. Atau bahasa Inggrisnya itu liabilities. Liabilitas itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, klaim terhadap aset yaitu utang dan kewajiban yang ada. Jadi hutang-hutang atau mungkin namanya bukan hutang tetapi dia merupakan kewajiban perusahaan. Nah, itu termasuk dalam kategori liabilitas. Kreditur atau klaim atau kreditur pihak yang memberikan utang gitu ya. Utang usaha, wesel bayar dan lain-lain itu bagian part dari liabilitas. Nah, ekuitas itu sendiri adalah tadi saya bilang ekuitas itu adalah modal. Kalau di sini dibahasakan klaim kepemilikan pada total aset gitu. Atau terkadang dianggap sebagai ekuitas residual equity atau modal di sini dikatakan modal saham biasa atau saldo laba. Karena nanti ekuitas itu bertambah dari laba perusahaan atau akan berkurang dari rugi perusahaan. Karena itu akan mempengaruhi laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, ini adalah keterangan mengenai persamaan akuntansi.
ini masih pemanasan. Kita belum akan masuk nanti akan masuk ke dalam detailnya dan bagaimana cara mencatat sebuah transaksi ke dalam jurnal. Nah, paling nggak teman-teman paham ya, namanya persamaan akuntansi itu tuh punya 3 item, ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas gitu. Dimana aset itu adalah sesuatu yang memang menjadi harta dari perusahaan, liabilitas itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan, dan ekuitas itu adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke. Nah, ini dikatakan peningkatan ekuitas itu bisa melalui investasi oleh para pemegang saham. Maka ekuitas bisa meningkat jika adanya investasi dari para pemegang saham, atau bisa dari pendapatan. Nah, ekuitas itu menurun dari dividen yang dibagikan ke pemegang saham. Jadi ekuitas kita, modal kita bisa berkurang ketika dividen, pembagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham di perusahaan kita. Lalu yang kedua, penurunan ekuitas bisa terjadi karena kita harus membayar beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini paling tidak ini sudah sesuatu yang memang teman-teman ketahui. Oh, ternyata ekuitas itu modal bertambahnya karena ada keuntungan atau ada pendapatan, lalu adanya investasi yang diberikan kepada perusahaan. Terus ekuitas bisa berkurang karena adanya pembayaran beban-beban dan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Pendapatan adalah penambahan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan untuk tujuan memperoleh laba. Biasanya pendapatan berasal dari penjualan barang dagang, melaksanakan pekerjaan jasa, menyewakan properti, dan meminjamkan uang. Nah, itu part dari pendapatan. Tergantung sih perusahaannya, pendapatan itu bisa berasal dari mana saja, tergantung dari perusahaan tersebut. Beban itu sesuatu yang memang biaya atau dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Ya, ada beban gaji, beban listrik gitu ya, dan beban-beban lainnya. Beban sewa kalau kita memang menyewa gedung. Nah, di sini ada contohnya, beban umum terdiri dari beban gaji, beban sewa, beban bunga, beban pajak, dan seterusnya. Distribusi kas atau aset lainnya ke para pemegang saham. Dividen mengurangi saldo laba, tadi sudah disampaikan. Dividen akan tetapi bukanlah sebuah beban. Dia bukan dianggap sebuah beban karena memang dia sesuatu yang harus diberikan kepada para pemegang saham ketika memang perusahaan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau perusahaan tidak mendapatkan keuntungan, maka tidak ada pembagian dividen seperti itu. Selanjutnya, transaksi yang dikatakan transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para akuntan. Kenapa dicatat oleh para akuntan? Asumsinya transaksi bisnis itu berkaitan dengan keuangan atau peristiwa ekonomi, ya. Maka dicatat oleh para akuntan. Tetapi jika tidak, maka tidak perlu. Kayak misalkan kemarin saya sampaikan kenaikan jabatan atau perubahan direksi, itu tidak perlu dicatat oleh akuntan. Transaksi bisa berasal dari internal maupun dari eksternal. Perusahaan-perusahaan melakukan banyak kegiatan yang bukan merupakan transaksi bisnis. Setiap transaksi harus memiliki pengaruh ganda pada persamaan akuntansi. Nanti kita lihat yang dimaksud pengaruh ganda tuh yang mana, pada debit, pada kredit. Nah, apa ya itu yang dimaksudnya, nanti akan ada lanjutannya. Oke, ini ada sebuah peristiwa, contohnya membeli komputer. Membahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial, membayar sewa. Kriterianya, apakah posisi keuangan ada aset, liabilitas, atau ekuitas, tadi persamaan akuntansi. Perusahaan akan berubah, apakah posisi keuangan akan berubah dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas. Ada membeli komputer, ada membahas rancangan produk dan pelanggan, dan ada membayar sewa. Apakah posisi keuangan perusahaan berubah dengan adanya 3 peristiwa tersebut? Kita cek. Ya, kenapa untuk peristiwa membeli komputer terjadi posisi keuangan berubah?
Ya, karena kita membeli menggunakan cash gitu, atau kita bisa membeli menggunakan kredit, atau kita bisa berhutang. So, itu harus dicatat. Oke. Lalu yang kedua, membahas rancangan produk dengan pelanggan yang potensial. Apa jawabannya? Perlu dicatat di dalam laporan jurnal atau tidak? Apakah dia akan mempengaruhi posisi keuangan? No, tidak. Kenapa? Karena itu cuma membahas, tidak ada transaksi keuangan di dalamnya. Belum ada deal-dealan, belum ada oke, saya setuju kita bikin transaksi produk yang kita beli sekian-sekian. Nah, belum ada itu, maka itu tidak akan mempengaruhi posisi keuangan. Next. Membayar sewa. Ya, dia akan mempengaruhi posisi keuangan. Karena apa? Kalau kita bayar sewa, kita keluar uang. Seperti itu. Dan itu akan berpengaruh pada posisi keuangan dan harus dicatat di dalam jurnal. Catat atau tidak dicatat? Jelas, untuk peristiwa membeli komputer dicatat. Untuk peristiwa membahas rancangan tidak perlu dicatat. Untuk peristiwa membayar sewa itu dicatat. Jadi teman-teman sekarang harus bisa membedakan peristiwa mana yang harus dicatat di dalam jurnal akuntansi dan peristiwa mana yang tidak perlu dicatat karena tidak bernilai nominal. Jadi tidak perlu dicatat. Ya, ini contoh-contohnya. Ini detail sekali ya, luar biasa PowerPoint yang disajikan oleh buku pengantar akuntansi yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4. Ini bukunya. Saya juga baru pakai buku ini, terus terang sebelumnya saya pakai buku yang lama, pakai buku pengantar akuntansi yang ini, dan ternyata memang ini lebih detail dan PowerPoint-nya juga bagus, dan bukunya sendiri pun di dalamnya more detail lagi, lebih detail lagi dan lebih bagus. Oke, persamaan akuntansi. Nah, ini dia teman-teman. Di sini kita lihat persamaan akuntansi yang diperluas. Ini tadi kita sudah punya dasarnya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Lalu ekuitas itu di sini dibagi lagi, ada ekuitas itu tadi modal ya, ada modal saham biasa. Terus ada saldo laba. Gitu. Saldo laba ini bisa didapatkan dari jika dia laba maka nanti masuknya ke pendapatan yang dikurangi dengan beban, dan ketika pendapatan lebih besar maka kita akan memperoleh laba. Tapi jika beban lebih besar daripada pendapatan maka di sini rugi. Nah, rugi di sini tetap akan mengurangi ekuitas, tetap akan mengurangi modal. Tapi ketika dia laba akan menambah modal atau akan menambah ekuitas. Dan di sini ada dividen. Dividen itu yang tadi ketika kita harus membayar dividen kepada para pemegang saham, maka itu akan mengurangi ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan dividen itu tidak bisa dianggap beban ya. Karena memang ketika perusahaan dalam kondisi tidak mendapatkan keuntungan untuk dibagikan, maka tidak akan ada pembagian dividen seperti itu. Thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.